warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berjumpa dalam podcast Kemangi edisi Ramadan 1446 Hijriah. Semoga sahabat Kemangi selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan puasa sampai sebulan lamanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih bersama Aziza di sini untuk memandu acara, dan insya Allah kita sudah bersama dengan seorang pemateri yang tidak kita ragukan lagi kapabilitas dan kapasitasnya. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serono. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Haji Amin Maki, SAG MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat. Puasa ini, Bapak? Alhamdulillah tetap puasa, semangat, sehat. Semangat sehat, G. Alhamdulillah. Mungkin ada hal yang istimewa, Pak, di bulan Ramadan kali ini? Untuk Ramadan tahun ini, alhamdulillah kami lebih menyiapkan untuk persiapan Ramadan dengan penuh semangat dan sukacita tentunya. Dengan begitu nanti ibadah kita selama 1 bulan insya Allah berjalan lancar, diberi kesehatan, dan tentunya mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, sampai tuntas selesai gitu ya Pak ya, insya Allah. Baik, berkaitan dengan bulan Ramadan dan podcast kita hari ini Bapak, saya yakin bahwa umat muslim secara umum sudah menyadari bahwa Ramadan adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa di dalamnya. Dan mereka juga sudah mengetahui bahwa Allah menyebutkan target puasa itu untuk mencapai takwa, sehingga mau tidak mau agar puasa mereka diterima Allah gitu, agar bisa mencapai derajat takwa nantinya, maka selama berpuasa mereka akan berhati-hati gitu dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Saya melihatnya seperti itu sih Bapak gitu. Hanya mungkin ada poin-poin tertentu yang masih butuh untuk kita review, butuh kita ingatkan kembali bagi diri kita dan juga bagi sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, agar kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Dan itu adalah topik kita Pak. Mungkin panjenengan bisa mulai memberikan gambaran kepada kita, kepada sahabat podcast Kemangi terkait hal tersebut. Monggo Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-qail fi kitabihil karim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atas. Amma ba'du. Pemirsa podcast Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcast Kemangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan tema pada kesempatan hari ini, bahwasanya ada beberapa hal yang mengurangi pahala seseorang melaksanakan ibadah puasa. Di dalam hadis Nabi disebutkan khamsun yuftirnas shaim. Paling tidak ada 5 perkara yang mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berkata bohong, al-kadhib. Ya. Yang kedua adalah ghibah. Atau
Ngerasani gitu. ngerasani atau orang Jawa itu ngerasani Nggih. teman kita, tetangga kita. Menggosip Ya, ya Pak, menggosip. digosok Kalau makin di sip televisi, gitu. itu di media sosial sekarang banyak yang acara-acara gosip Iya, ya, iya. seperti itu. Kemudian yang keempat adalah namimah atau Namimah, adu domba. adu domba. Kemudian melihat dengan syahwat, ya, melihat dengan syahwat. Yang terakhir mungkin sumpah palsu. Sumpah Paling palsu. tidak ada 5 Baik. hal-hal yang mengurangi pahala seseorang melaksanakan ibadah puasa. Iya. Bu. Saya merasa tertarik ini karena mungkin yang paling familiar gitu ya Bapak, terkait dengan gibah dulu mungkin ya. Iya. Saya ndak urut mulai pertama ya, Iya, mana Bapak ya. Nggak apa-apa, iya. Dari gibah karena kalau sekarang acara semacam di televisi atau barangkali di medsos ya Bapak, di sosial media itu nggak ada bumbunya gosip, itu kayaknya kok kurang wah begitu ya Pak. Sepertinya viewersnya itu tidak bisa melonjak. Tapi kalau sudah ada bumbu gosipnya begitu ya Pak, ada upaya untuk mengekspos gambaran atau figur seseorang dengan latar belakang kehidupan dan seterusnya, ini menjadi bagian yang cukup menarik begitu. Bagaimana Pak kira-kira? Iya, sekarang terkait dengan permasalahan gibah atau gosip, mengatakan seseorang, kejelekan seseorang yang orang itu tidak ada di di hadapan kita. Iya. Nah, hal-hal seperti itu memang itu dilarang agama. Karena apa? Itu nanti bisa menimbulkan sesuatu hal yang nanti bisa perselisihan, kemudian Memicu ya, nanti Pak? memicu perselisihan. Apalagi sekarang di televisi, di media sosial, baik itu lewat Facebook, Instagram, TikTok atau WhatsApp, Grup. sekarang gibah itu sudah begitu luar biasa. Iya. Maka dari itu agama melarang kita menggibah atau menggosip. Maka dari itu di bulan puasa ini tentunya sesuai dengan agama, hal-hal seperti itu tentunya harus dikurangi atau dihilangkan, Dihindari, sama sekali. seperti Dihindari itu ya, terkait Bapak. dengan perkataan-perkataan yang kurang pas, Iya, gibah iya. dan sebagainya. Nggih, Seperti itu. iya. Dan yang sering mungkin diungkapkan gitu ya, kita tidak sedang menggosip gitu, kita tidak sedang membicarakan seseorang, tetapi memang itu kenyataannya gitu. Gimana? Iya. Jadi ada upaya untuk pembelaan diri supaya hal-hal yang sifatnya kontroversial atau mungkin menyangkut gambaran tentang ya profil figur ya Iya. seseorang ini tetap bisa diekspos karena mungkin memiliki nilai jual yang cukup tinggi begitu Pak. Ya, ya tentunya gibah dalam hal yang menjelekkan seseorang, ya biar itu nanti ada punya nilai tinggi, bisa mempunyai value dan macam-macam, itu jelas dilarang. Mungkin bisa solusinya menggibah dengan hal-hal yang memang kenyataannya baik. Ya, jangan yang jelek-jelek, tapi yang baik-baik. Iya. Dengan begitu insya Allah itu merupakan tahadus bin nikmah kita, Iya. untuk mengatakan hal-hal yang baik. Dengan begitu akan dicontoh kepada yang lain. Nah, mungkin lebih memotivasi begitu ya, Pak ya? Memotivasi. Tapi kalau kita mengatakan hal-hal yang jelek, kejelekan seseorang, jelas itu dilarang. Tapi coba kita kita katakan yang baik-baik saja. Baik, Seperti itu. mengungkapkan sisi positifnya dengan target untuk memberikan motivasi kepada viewersnya, kepada para pemirsa seperti itu ya, Iya. sehingga kita dijauhkan dari mengungkap aib seseorang barangkali Iya, seperti iya. itu, apalagi kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan, dikaitkan dengan kehidupan dan tanggung jawab seorang muslim, mungkin begitu ya Pak? Iya. Baik. Untuk poin yang berikutnya tadi ada janji palsu. Iya, janji palsu, namimah, Namimah, ya, berkata bohong, Berkata bohong. ya, Barangkali adu domba. Iya, mungkin satu paket itu diuraikan begitu. Iya, ya saya mungkin bisa menguraikan terkait dengan al-kadhib atau berkata bohong. Iya. Jelas namanya berkata bohong, ya, yang tidak sesuai dengan ucapan kita, perilaku kita, ini jelas dilarang agama. Apalagi di bulan suci Ramadan, Iya. kita mengatakan teman kita, sahabat kita, tetangga kita,
terkait dengan kebohongan itu jelas dilarang oleh agama. Maka dari itu hal-hal terkait dengan berkata bohong ini harus dihindari di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah adu domba atau namimah. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang mengurangi pahala puasa, ya. Provokator, ya, apalagi sekarang itu di media sosial itu justru malah biar mengkompor-kompori, biar beritanya hangat, ya seperti itu. Padahal yang namanya namimah, adu domba, provokator ini jelas juga dilarang agama. Ya, kemudian melihat dengan syahwat. Nah, sekarang ini yang sekarang ini lagi tren, ya, mungkin di televisi, di media sosial, atau justru mungkin kenyataan di lapangan. Ya, sekarang kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu justru secara fisik penampilannya itu justru mungkin itu tren atau apa itu. Kemudian rambut dimerah, celana pendek lah. Sementara kita ini yang harus menjaga pandangan dari syahwat. Ini hal-hal seperti ini tentunya harus dihindari. Jangan sampai ini justru di bulan Ramadan kita masih menjadi konsumsi publik, publik mengumbar syahwat dan sebagainya. Nah, ini juga dilarang agama seperti itu. Dan yang terakhir adalah sumpah palsu. Kalau berkaitan tadi Pak dengan mengumbar sesuatu yang dapat meningkatkan syahwat barangkali seperti itu. Kalau saya melihat juga di bulan Ramadan itu sudah ada gejala hal-hal yang semacam itu dihindarkan dari konsumsi publik oleh mungkin stasiun televisi atau barangkali oleh unggahan media sosial, ya. Ini mungkin satu hal yang positif juga sebagai usaha untuk semakin istilahnya memberikan penjagaan kepada masyarakat, mungkin seperti itu Bapak, ya. Tetapi bagaimana dengan sisi keluarga, ya Bapak, kalau menurut Bapak Haji Amin Maki sendiri, ya, terkait dengan ikhtiar itu, kalau di lingkungan sudah mengupayakan, nah bagaimana dengan sisi keluarga barangkali? Dari sisi keluarga jelas disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lah ini tugas kita selaku orang tua, ya, harus dimulai dari kita, dari orang tua, dari ayah, dari ibu dan anak-anak kita. Ibda binafsik, awali dari diri kita. Tanpa kita yang memberi contoh kepada masyarakat, tentu masyarakat juga nanti abai. Tetapi kalau semuanya berawal dari keluarga, dari rumah tangga, memberi contoh yang baik, baik itu perilaku, berpakaian, mungkin juga pergaulan. Insya Allah manakala kita ini dari keluarga ini memberi contoh yang baik, sehingga insya Allah benar-benar dari dasar tadi kita harus diperintahkan untuk menjaga keluarga kita, diri kita dari api neraka. Insya Allah diawali dari diri kita, mencontoh yang baik kepada anak-anak kita. Siap. Jadi membentuk nilai-nilai, ya, atau menerapkan nilai-nilai agama gitu, ya Pak, sebagai dasar di dalam kehidupan keluarga, dan barangkali juga bisa diperkuat itu dari lingkungan pendidikan, ya Pak, sekolah seperti itu, bisa, ya. Kalau dari lingkungan pendidikan mungkin kita di Kementerian Agama, khususnya di Kantor Urusan Agama itu ada acara program yang namanya BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Kita penyuluh yang ada di KUA itu mengadakan kegiatan BRUS itu di sekolah-sekolah dalam rangka untuk antisipasi kenakalan remaja, kemudian problem-problem anak remaja di usia sekolah, sehingga nilai-nilai agama yang kita berikan, kita sampaikan di kegiatan sekolah-sekolah di pendidikan itu, insya Allah nanti akan menjadi perisai atau tameng, sehingga anak-anak itu akan menjadi anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh. Seperti itu. Sebuah program yang sangat luar biasa, ya Pak, untuk menjaga generasi seperti itu. Berarti kalau kemudian saya boleh menyimpulkan di sini bahwa
butuh sinergi ya Bapak, seperti itu ya, Iya, dari iya. lingkungan, masyarakat seperti itu, kemudian juga dari keluarga dan juga sekolah sebagai lembaga pendidikan di mana anak-anak mendapatkan nilai-nilai positif di sana Iya. untuk kehidupan mereka, seperti itu ya Pak ya. Iya. Barangkali ada semacam em, pandangan tentang sosial media ini Bapak ya, sebagai salah satu tempat yang sangat memungkinkan untuk terjadinya beberapa poin yang disebutkan tadi Bapak, dari dusta, kemudian juga ghibah, namimah, sampai kepada janji palsu dan juga memperlihatkan yang memicu syahwat tadi nggih. Iya, iya. Berarti posisi sosial media ini positif negatifnya bagaimana kalau Bapak Haji Amin Maki memandang? Ya, terkait dengan media sosial, baik itu di televisi ataupun juga lewat handphone dan sebagainya, memang itu eranya memang media itu dalam rangka untuk memberikan kemudahan, kemajuan Iya. sebuah negara, akan tapi juga kita harus pandai-pandai memfilter, Iya, betul. pandai-pandai menggunakan, pandai-pandai juga melihat mana acara yang bagus dan juga mana isi-isi berita yang bagus dan kurang bagus. Iya. Jadi intinya harus dari kita sendiri Iya. yang memfilter itu baik atau enggak. Iya. Kalau memang acara di televisi itu kurang baik, tentunya juga kita juga mengingatkan pada anak kita atau keluarga kita, Iya. itu jangan sampai istilahnya dilihat atau ditonton. Juga seperti itu. Siap. Di media sosial. Iya. Jadi kita harus memfilter kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu merusak moral anak-anak bangsa. Ya, berarti media sosial sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, generasi seperti itu ya Pak, Ya. pada umumnya, sehingga barangkali yang perlu untuk dimunculkan terutama di bulan Ramadan ini lebih Ya. kepada informasi atau tayangan yang sifatnya positif seperti Ya. ya Bapak ya, Ya. untuk membangun nilai-nilai yang dapat menjadi perisai atau penjaga agar kita bisa mencapai target Ramadan, mungkin seperti itu Ya, Bapak. ya. Baik, barangkali di sini ada tips khusus Bapak yang bisa dipakai oleh kita, oleh sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, khusus di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, supaya kita terhindar dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Iya, ada beberapa tip itu saya cuplek dari sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ya, Surga itu merindukan 4 golongan. surga merindukan Surga 4 yang golongan. merindukan ada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Siap. Atau tadarus Al-Quran. Di Oke. bulan suci Ramadan ini Digalakkan ya, Pak. digalakan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang pahala dilipat gandakan. Iya, Mari betul kita sekali. gunakan kegiatan di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan, memperbanyak membaca Al-Quran, Membaca tadarus Al-Quran sampai pada memahami tentu saja ya, Pak ya. tentunya seperti itu. Ya, kemudian juga wahafidil lisan, menjaga lisan kita menjaga tadi lisan. seperti kadhib, namimah, ghibah dan sebagainya. Iya. Di bulan suci Ramadan ini tentunya harus kita jaga, kita hindari, jangan sampai kita ini lisan kita ini berbuat hal-hal yang mengatakan yang dilarang agama. Siap, Ya, siap. jadi harus membiasakan mungkin memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Oke, disiapkan kunci gemboknya sewaktu-waktu gitu. Ya, 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 berikutnya Bapak. ya, wamut imil ji'an. Kemudian juga kita memperbanyak sedekah, memberi Sedekah. makan kepada orang yang berpuasa, Siap. memberi sedekah kepada orang yang kurang mampu, sehingga puasa kita ini benar-benar menjadi puasa yang istimewa, karena kita menjalankan penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Siap, siap. Ya, yang Iya. terakhir wasyaimi fi syahri Ramadan. Kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Man shoma Keikhlasan, Ramadan kesungguhan. imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Amin wa taala. amin ya rabbal alamin. Iya. Jadi tips untuk menghindarkan diri agar pahala puasa kita tidak berkurang mungkin bisa diambil dari hadis yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji Amin Maki tadi. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga dengan banyak membaca Al-Qur'an, begitu ya Bapak? Dengan berpuasa secara sungguh-sungguh, dengan menjaga lisan, seperti itu. Bersedekah. Ya, dengan bersedekah. Barangkali ini tips-tips yang mujarab yang bisa digunakan oleh sahabat podcast Kemangi dimanapun berada. Baik, Bapak, sebenarnya masih banyak yang ingin kita berbincangkan pada kesempatan ini, tapi waktu yang membuat kita harus terbatasi dan menyelesaikan program podcast hari ini. Kami sampaikan terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala. ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Sahabat podcast Kemangi dimanapun berada, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.